Aktivitas pijat menjadi sensasi tersendiri di saat lelah melanda. Terapi pijat atau refleksi semakin menjamur di Indonesia, bahkan sangat mudah ditemukan di wilayah ibu kota seperti Jakarta. Beragam jenis pijat ditawarkan mulai dari urut tradisional hingga pijat yang berasal dari negeri tetangga seperti Jepang. Dipijat memang enak dan membuat badan terasa rileks, apalagi jika dipijat oleh tukang pijat yang berpengalaman. Pijat dipercaya bisa memberikan manfaat bagi fisik dan emosional, mulai dari meredakan cedera otot sampai mengurangi stres. Pijatan yang diterapkan di anggota tubuh memang bisa membuat pikiran Anda menjadi lebih tenang dan nyaman. Hal ini pula yang membuat para penikmat jasa pijat menjadi ketagihan, sehingga memicu mereka untuk melakukan terapi pijat secara rutin atau bahkan sering. Pijat umumnya aman dilakukan, namun bisa juga menimbulkan risiko pada sebagian orang. Terkadang ada terapi pijat yang ternyata menyebabkan sakit atau nyeri pada tubuh. Tekniknya pun bermacam-macam, mulai dari tekanan yang lembut hingga amat kuat. Pada saat terapi pijat, banyak terapis yang memadukan berbagai bahan minyak pijat, lotion, atau minyak aromaterapi. Untuk Anda yang berkulit sensitif harus berhati-hati karena bisa jadi pemicu reaksi alergi. Banyak pakar yang memperingatkan bahwa terapi pijat dapat menyebabkan kerusakan pada saraf meskipun jarang dilakukan. Kerusakan itu bisa terjadi apabila terapis memberikan tekanan pijat yang terlalu berlebihan. Wah, ternyata selain punya banyak manfaat, pijat urut bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Benarkah demikian? Selain berkonsultasi pada ahlinya, simak juga beberapa fakta dan mitos dari terapi pijat yang perlu Anda ketahui berikut ini. Oke, nah itu tadi hal yang paling disukai Kak Bekti ya. Betul sekali, Dok. Suka banget ya, tapi Suka banget. kita masih berbicara mengenai tragedi yang ada di Lombok nih. Dokter Imran sudah ada di sini, terima kasih banyak dokter. Dokter Ibrahim. Tadi rekan Imran. Imran. Kayaknya kangen sama Imran nih kayaknya nih. Iya nih. Nah dok, ini mengenai patah tulang nih dok, kan tadi sudah sempat dibahas nih dok, patah tulang. Nah mungkin dokter bisa menjelaskan nih ke masyarakat mengenai terapi patah tulang. Patah tulang ya. Baik, karena kalau kita lihat tadi saya juga dengar paparannya bahwa memang kasus di sana yang lebih banyak adalah kasus trauma. Ya, trauma itu berarti kemungkinan besar misalnya terhantam oleh bangunan dan lain sebagainya akan menyebabkan patah tulang. Nah, yang sering kali dilakukan di masyarakat adalah ketika tulang patah itu dilakukan pemijatan atau diurut. Padahal patah tulang itu bisa kita lihat apakah patah tulangnya terbuka atau tertutup. Ya, kalau tertutup pun sebenarnya paling baik bukan langsung diurut atau dipijat. Mohon maaf, tapi dok, terbuka dan tertutup. Terbuka itu, gini, kalau ada luka kebuka, benar-benar tulangnya kita bisa lihat. Oh, itu patah yang tulang terbuka. Oke, Ya, baik. pasti sakit sekali itu. Iya. Tapi kalau misalnya yang tertutup, kulitnya tidak sampai terbuka, namun sebenarnya di dalamnya dia patah. Iya. Nah, seringkali masyarakat langsung melakukan pemijatan atau pengurutan Iya. segera setelah tulang patah. Mungkin itu nanti juga saya sarankan untuk kasus di sini, apalagi di Lombok, kita tunggu bantuan yang lebih jelas saja dibandingkan kita langsung urut. Begitu. Mungkin yang saya mau tambahkan adalah yang kita khawatirkan tadi kan hampir semua bagian tubuh yang memiliki tulang bisa patah. Yang paling kita takutkan adalah ketika patah tulang itu di tulang belakang, ya, baik di leher maupun di pinggang. Karena kita ingat di tulang belakang itu kita memiliki saraf. Ya. Nah, ketika tulang yang patah tadi mengenai saraf, itu bisa menyebabkan keluhan yang paling parah adalah kelumpuhan. Nah, jadi mungkin nanti jika menemukan korban yang memiliki keluhan tiba-tiba lumpuh setelah terhantam bangunan atau barang tertentu, saran saya jangan dipijat. Jangan dipijat karena nanti betul. Jadi langsung dibawa ke tempat yang baik dengan cara mengangkat yang baik pula. Sebelumnya mungkin patahnya tidak terlalu berat, namun karena gimana ya, kadang-kadang kita ingin ngebantu semua, akhirnya kita angkat. Hati-hati ya, dok, ya? Hati-hati, betul. Karena kalau kita salah mengangkat pun, yang tadi tidak terlalu patah, bisa patah, menyebabkan penekanan pada saraf di belakang. Itu yang paling berbahaya sekali. Baik, Itu mungkin, dok. Nah, oke, tapi kita juga ingin membahas nih dok pijat yang untuk refleksi seperti yang suka sekali dilakukan oleh partner saya ini dok. Betul, dok. Hampir setiap hari Itu dok dia bikin pijat-pijat. relax banget. Nah, itu apa benar fakta atau mitos pijat itu bisa melancarkan aliran darah, dok?
Kalau kita sih berasa habis itu kayaknya seger gitu Seger dok, habis ya. pijet dok. Kayaknya pengen terbang ya. Itu fakta atau mitos dok? Setiap hari jadi nih pijit nih. Iya betul. Fakta atau mitos tuh dok? Jadi sebenarnya melancarkan aliran darah itu fakta. Ya, oh fakta. Fakta, Oh, fakta. Asik boleh pijat lagi. Jadi memang pijat. Kenapa tuh dok? Nah, pijat itu kita lihat ada pijat yang kita bagi dua sebenarnya ya. Ada namanya adalah medical massage atau pemijatan medis. Yang kedua adalah wellness massage. Iya. Nah, kalau pemijatan medis yang paling klasik hampir dilakukan di seluruh dunia, di Indonesia maupun di Eropa, itu kita namakan Swedish massage atau classic massage. Jadi pemijatan klasik. Salah satu tekniknya itu namanya effleurage atau dia pijitnya seperti stroking ya. Oh, Jadi menyebar begitu pelan-pelan ya? betul. Itu dia fungsinya adalah untuk meningkatkan aliran darah. Begitu. Ya, jadi dengan dimasas aliran darah akan meningkat. Berarti fakta ya dok? Fakta, betul, Itu betul. boleh betul. ya kalau Boleh. dipijat refleksi seperti itu. Boleh. Dan aku sih merasa apa namanya memang jadi relaksasi, Relaksasi. enak. Jadi Betul. enak ya. Kayaknya Pegel-pegel langsung hilang. Pegel-pegel langsung nah, enak. ngomongin pegel-pegel nih dok, biasanya kan memang asam laktat nih biasanya menumpuk nih dok. Iya, betul. Ya kan. Nah, kalau misalnya asam laktat yang mengendap dalam tubuh membuat badan menjadi terasa lelah, terutama setelah melakukan aktivitas. Ini katanya dok bisa hilang dengan dipijat. Mitos atau fakta? Mohon maaf, Ya. asam laktat itu apa? Nah, mohon maaf. Jadi gini. Ini orang awam nih kan yang Orang nanya awam, saya, iya, iya. mohon maaf. Tapi Iya, pertanyaannya agak sulit nih memang ya. Iya, Iya, silakan. iya. Jadi memang ketika kita melakukan aktivitas ya, kita kan otot kita kontraksi nih, Iya. bergerak. Nah, setiap kontraksi kita menghasilkan zat sisa yang harusnya dibuang. Nah, zat sisa tersebut adalah asam laktat. Itu ada di mana dok? Itu ada di otot, Di otot, terutama atau begitu. ada di Oh, sel-sel makanya bikin tubuh pegel-pegel kita. itu ya? Betul. Oke. Seringkali yang menyebabkan pegel itu adalah asam laktat kita yang menumpuk di daerah-daerah tertentu. Nah, itu katanya kalau dipijat bisa hilang, itu berarti sebenarnya fakta atau ini mitos? fakta. Fakta. Tapi Oh, oke. tergantung teknik pemijatannya. Nah, jadi, oh, gitu baik. dia. Nah, gimana tuh Kalau dok, tekniknya yang bagus adalah kalau asam laktat itu harus dikeluarkan. Dikeluarkan? Dikeluarkan dari pembuluh limf namanya, bukan pembuluh darah ya. Kalau kita punya dua pembuluh, satu pembuluh darah, satu pembuluh limf. Asam laktat itu kan sisa ya, harus dibuang, maka kita keluarkan lewat pembuluh limf. Nah, pembuluh limf itu letaknya ada di dekat permukaan kulit sebenarnya. Ada di dekat permukaan Bukan kulit? di dalam sekali dia. Oh, bukan. Dia Jadi hanya- lebih di atas. Sehingga kalau kita mau menghilangkan asam laktat, pemijatan yang baik adalah pelan saja. Pelan saja. Oh. Di atasnya saja. Gitu. Ya. Nah, tapi dok ini ada dok Nah, yang jenis ya, ya. pemijatan yang agak ekstrim sih dok ya. Ya. Ada pakai apa? Sendok begitu, ada yang Ada pakai lagi pakai pisau dok. Ada Pakai pisau, pisau, ada betul, lagi betul, pakai betul. kaktus. Baik, tapi sebenarnya dok, Ya. mohon maaf sebelumnya nih, sebenarnya asam laktat itu kalau dirasakan di dalam tubuh Ya. itu seperti apa dok? Pegel-pegel? Atau Pegal, rematik? lelah dok. Kayak ya lelah Mas Bekti. Jadi kalau kita Oh. kok capek, Lelah, pegel, capek, nggak pegel enak gitu, itu penat dia. gitu ya dok Penat, ya? iya, iya. Seperti iya. itu. Betul, Oh, seperti baik, itu. baik. Nah, ini masih ada nih dok, mitos atau fakta mengenai pijat nih. Pijat dapat kurangi ketegangan otot, mitos atau fakta? Ini fakta ya. Fakta. Waduh. Jelas sekali, Kan, jelas sekali. pijet, enak. Karena memang target utama pijat Ya, ya. adalah ototnya. Iya, Jadi, ototnya. ototnya. Ini mau dimanapun, mau yang profesional sampai embok-embok, pasti akan bilang ototnya tegang. Tegang. Ini Iya, kenceng bener. nih Ototnya nih, gitu ngeringkel, kan. ototnya kaku. Iya. Jadi ini mau yang pakai medis maupun yang pakai awam, Ya. semua sepakat bahwa pemijatan dapat mengurangi ketegangan otot. Betul. Waduh, alhamdulillah. Boleh ya jadi ya? Boleh jadinya. Boleh Jadi jadinya. itu fakta ya Fakta, dok fakta, ya. itu fakta. Apa namanya, membuat otot kita menjadi lemas gitu Lebih ya. lemas, betul, Jadi betul. lemas, Otot jadi yang kaku relax, jadi ya. lebih lemas, lebih Baik. relax. Oke, Betul, betul. selanjutnya mitos atau fakta selanjutnya. Nah, jadi Wanita, kalau katanya kalau sedang datang bulan nggak boleh pijet nih dok. Mitos atau fakta dok? Ini mitos. mitos. Jadi bunda kalau mau pijat gak apa-apa lagi datang bulan. nggak apa-apa ya. Jadi tergantung mijetnya. Oke. Ya. Jadi kan kebayang ya, kalau lagi datang bulan biasanya otot pada kram, pada Iya. kaku. Iya. Saya belum pernah ngerasain sebenarnya Iya, betul. memang. Tapi mungkin Karen pernah ya. Pernah Jadi dong. otot-otot pasti Cerita akan orang ya, iya, kata perempuan kalau lagi datang Iya, bulan iya, otot betul. pada kaku semua. Otot kaku, marah-marah gitu. Marah-marah makanya. betul betul betul. Jadi Ini kok jadi curhat semua ini ya? Kenapa ya bapak-bapak ini? agak curcol ya. Terus dok, Jadi memang ketika kaku itu tetap pijat itu bisa. Hanya saja tergantung teknik pijatnya. Teknik pijatnya. Kalau kita terlalu kencang memijatnya, yang tadinya kaku atau krem malah semakin sakit nanti.
Nah, jadi memang untuk kasus seperti ini kita cukup dengan relaksasi saja, pijat relaksasi. Tidak perlu sampai ada satu teknik pijat ya, namanya deep tissue massage. Jadi pemijatan yang benar-benar dalam untuk merilis atau untuk melepaskan otot-otot yang kaku, tapi yang otot dalam. Ya, otot dalam. Jadi kalau kita, Singgok sampai gitu kan. itu dia, ya? itu dia. Sampai Keluar. Kalau sampai yang dalam sekali, itu bukan relax, tapi malah makin kaku nanti dia. Oh malah gitu. Betul. Terlalu deep tissue terlalu Deep dalam tissue itu terlalu makin dalam malah kaku, terutama untuk kasus-kasus wanita yang sedang datang bulan. Nah, tapi Dok, ini kalau dipijet itu terus kemudian keluar sendawa-sendawa itu apa sih Dok sebenarnya Dok? Yang pijet dok, yang keluar sendawa. Saya juga bingung ya. Iya. Jadi aku nih, aku yang gitu. Berasa kayaknya merasa dipijet gitu kayaknya. Tapi kenapa itu masuk angin atau gimana? Jadi orang bilang masuk angin ya, tapi sampai sekarang kita juga coba cari termnya di kedokteran masuk angin tuh apa belum dapat juga tuh apa tuh masuk angin ya. Dokter itu nggak ada masuk angin. Cuman memang pada otot yang wrinkle ya, ketika kita lepaskan dia yang wrinkle itu entah kenapa memang lebih rileks kita. Lebih rileks. Nah, secara psikologis orang yang dipijat terutama di daerah pundak, kemudian di daerah punggung belakang itu memang otot-otot yang paling sering kaku langsung sendawa seperti tadi. Tapi sebenarnya secara langsung tidak ada tuh. Baik. Nah, Dok, selanjutnya nih Dok, kita masih punya mitos atau fakta. Katanya kalau sering dipijat dapat sebabkan ketagihan. Nah, lo Kak Bekti, ya kan? Saya bener-bener seneng banget dipijat itu. Aku dari kecil tuh udah dibiasakan dipijat oleh ada mbok aku gitu di rumah, dikasih apa tuh namanya diblonyoin namanya Dok, dengan apa tuh namanya bawang putih, bawang merah, cabai, brambang nanti namanya. ditumis deh terakhirnya ya. Terus digoreng di badan kita. Coy. Itu gimana tuh Dok? Jadi memang Ketagihan, betul. Fakta atau mitos? ini tergantung mijit di mana kali ini. Oh, maksudnya Dok? Ketagihan ini ketagihan gimana maksudnya nih? Ketagihannya pengen lagi dipijit Pengen lagi dipijit ya. gitu Dok maksudnya. Jadi memang Dok. ada beberapa efek pijat ya. Salah satunya adalah efek psikologis ya. Jadi kalau misal efek psikologis, pijat itu membuat kita rileks. Pertama rileks. Kedua, pijat juga akan menstimulasi produksi hormon namanya endorfin. Endorfin itu adalah endomorfin. Iya. Jadi morfin yang dibentuk oleh tubuh sendiri. Oh, jadi buat apa tuh? Dia Bahagia, kalau happy, gitu. endorfin meningkat, Ya? kita akan lebih rileks, happy, fun. Nah, Ya. itu yang mungkin secara psikologis menyebabkan ketagihan. Jadi itu fakta ya, Sebenarnya Dok? mitos nih. Oh. Ketagihan tidak bikin Oh, ketagihan. mitos. Tapi Nggak, mungkin maksudnya ketagihan yang gimana? gimana gitu ya, Iya. Dok ya? Sebenarnya Kecanduan nggak mungkin ya, kecanduan Dok, ya? tidak Mitos mungkin, ya. tidak mungkin kecanduan. Mitos Ini ya, mitos. kecanduan itu Mitos, atau ya. ketagihan Ya. pijat itu adalah mitos. Yes. Baik. Nah, Dok, mungkin terakhir nih Dok, tips Dok, supaya kita bisa menikmati pijat dan Ya, mendapatkan manfaat maksimal tentang kesehatan tentunya. Baik. Silakan Dok. Jadi kalau kita mau pijat pertanyaannya biasanya boleh atau tidak pijat? Jawabannya adalah boleh. Boleh. Tergantung tujuan kita pemijatan apa. Kalau kita hanya ingin relaksasi, pijat boleh. Dengan pemijatan teknik yang standar saja, itu bisa meningkatkan relaksasi bagi kita. Betul. Kemudian yang perlu kita tahu kedua adalah kapan kita boleh pijat, kapan kita tidak boleh pijat. Pemijatan boleh dilakukan pada saat kita tadi Ya. otot kaku, badan pegal, kemudian kepala pusing, itu boleh kita lakukan. Namun ketika misalnya ya, kita habis tadi patah tulang atau ada sendi-sendi yang sedang meradang. Meradang itu seperti apa? Kita bisa melihat misalnya ada kemerahan, bengkak, itu berarti lagi akut namanya. Iya. Itu indikasi tidak boleh pemijatan. Baik. Terus kemudian juga kasus-kasus seperti tumor atau keganasan itu tidak boleh dipijat. Baik. Nah, jadi pertama tadi boleh dipijat tidak boleh. Boleh. Yang penting kita tahu kapan boleh, kapan tidak boleh. Ya. Ketiga, lokasinya ya. Bagian-bagian yang boleh dipijat adalah terutama otot-otot besar. Jadi pundak itu boleh. Oke. Kemudian untuk paha itu boleh. Namun untuk leher, ya betis juga boleh bagus. Namun untuk leher dan tulang belakang pastikan yang memijat itu adalah yang profesional. Karena kalau tidak nanti dia lakukan thrust ya atau krek ke kanan, krek ke kiri, pinggang juga yang seharusnya rileks malah bahaya karena takutnya saraf yang tadi ada di tulang belakang terpuntir. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau yang truk-truk gini itu Nah. boleh nggak sih Dok sebenarnya diginiin? Kalau memang dia ahli, Ya. itu boleh dilakukan. Oh. Tapi bukan setiap pijat harus di truk. Baik. Bukan, itu hanya salah satu cara saja. Baik Dok, Oke, terima kasih Dok, Dok. terakhir nih Dok. Ya. Jadi terakhir kalau misalnya keseleo nih tiba-tiba, itu kebanyakan orang kadang-kadang Iya, suka betul. ngurut-ngurut. Nah, itu mungkin dokter bisa jelasin Kita- sedikit singkat Dok. Ya,
Kalau keselio sebenarnya kan berarti ada cedera ya, ada cedera bisa di tulang ataupun bisa di struktur yang ada sekitar tulangnya. Misalnya tadi kalau kita bahas tadi ototnya atau namanya ligamennya. Saran kita kalau keselio jangan langsung dipijat. Karena keselio nanti prosesnya lagi akut atau sudah meradang. Kalau lagi meradang, kita tujuannya adalah mengurangi peradangan. Maka kita kompres, kita angkat kakinya gitu. Kalau dipijat dia semakin meradang. Betul. Bukan menyebabkan penyembuhan, malah semakin perburukan. Baik, jadi ini pilihannya tinggal pada Anda aja seperti apa yang harusnya kita lakukan ya. Kita memilih mana yang baik untuk tubuh kita sendiri. Anda sendiri yang merasakannya nanti pasti Iya, betul sekali. Jadi pijat boleh, tapi hati-hati. Hati-hati, betul. Kita juga harus merasa sehat juga. Betul. Meskipun pegel-pegel boleh pijat, Boleh. ya dok ya. Intinya yang relaksasi aja deh. Relaksasi aja. Ya. Baik dok. Oke dok. sekali ya. Ya betul. Terima kasih banyak dokter Sama-sama, sudah sama-sama. mampir ke sini untuk membahas mengenai pijat ya. Ya, Kita ya, masih punya informasi menarik lainnya. Tetap di Ayo Hidup Sehat.